Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Khalil Umam dalam Kes Degan, podcast Demokrasi Elegan. Ruang diskusi kita dalam menjaga denyut nadi demokrasi di Rembang. Halo, sahabat pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Rembang. Pemilu sudah usai, mencoblos sudah selesai, pemimpin terpilih sudah usai. Tetapi apakah tugas kita masih selesai, sudah selesai? Tentu tidak. Nah, hari ini akan hadir tokoh pemuda yang membawa semangat kepemudaan, peran kita terhadap masa depan Rembang seperti apa. Langsung saja kita sambut Bung Nuril Anwar, Ketua KNPI Kabupaten Rembang. Selamat datang, Bung Nuril. Terima kasih, Bung Nuril. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Umam? Alhamdulillah juga baik. Selamat ya. Ini Ketua KNPI yang baru. Sudah berapa bulan Mas Nuril? Baru hampir 1 bulan. 1 bulan ya. Dulu kebetulan Mas Nuril ini bendahara ya. Sekretaris. Jadi kita masih sama. Kenapa saya pakai baju biru ini kan lambang bahwa kita KNPI gitu. Ya harus kembali ke akarnya dong. Salam pemuda. Wah, gitu. Oke. Kita panggilnya apa ini? Bung, Mas Bung ya. Kalau KNPI Bung ya. Oke. Bung Nuril ya. Kita tahu bahwa pemilih pemuda milenial ya, Gen Z itu kan jumlahnya lebih dari 50% di pemilu kemarin ya. Nah, sebagai nahkoda dari KNPI, Abang melihat fenomena ini sebagai peluang atau justru tantangan, Bang? Ini, Bang. Oke. Terima kasih Mas Umam. Ya, termasuk Kabupaten Rembang ini dan secara luas di Indonesia, kita itu dapat bonus dari alam, bonus demografi. Tentunya ini sebenarnya adalah peluang yang sangat baik di segala lini. Akan tetapi peluang pun tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik juga. Jadi ketika kita mengambil itu sebagai peluang, tentunya di dalamnya akan ada banyak tantangan juga. Jadi perlu perlakuan-perlakuan yang lebih teliti dan lebih jeli. Yang pasti kalau saya secara pribadi menganggap ini adalah peluang besar yang harus kita ambil dengan baik. Oh gitu. Oke. Istimewa ya. Gini Bung Nuril ya. Kita kemarin kan sudah melaksanakan pemilu pilkada gitu kan. Nah, menurut data dari daftar pemilih tetap itu kan pemilih pemuda itu kan 56 ya. Ini kan 50%. Otomatis mayoritas gitu kan. Nah, menurut kacamata dari KNPI ini, apakah anak muda itu hanya sekedar datang dan nyoblos atau memang harus melek terhadap politik? Justru kita tahu di Rembang ini nggak semua anak muda ini melek politik ya. Mereka rata apatis. Apa sih politik itu? Apa sih politik kotor itu? Nah, kira-kira kacamata dari Mas Bung Nuril, Ketua KNPI ini gimana sih? Pemuda itu seharusnya itu seperti apa sih? Oke. Kalau saya secara pribadi punya prinsip begini. Jadi pandangan politik itu kalau saya ambil kaidah, siyasatul ummah mabniyah ala aqidatiha, bahwa perpolitikan itu dibangun atas dasar akidahnya. Dan ini yang perlu diketahui oleh kalangan muda karena memang juru kunci suksesnya acara pemilu kemarin adalah pemuda. Bayangkan kalau 60% pemuda tidur di rumah semua waktu pemilihan, gagal kita. Artinya dia penentu. Akan tetapi hal ini belum betul-betul terjadi pada pemuda. Masih banyak pemuda-pemuda ini yang masih menjadi objek politik. Jadi bagian-bagian dia dimobilisasi oleh elit politik, oleh para politisi untuk kepentingan mereka. Jadi saya melihat masih banyak yang dia itu belum menjadi subjek politisi, tapi dia menjadi objek
para politisi begitu. Oke, berarti emang nganu ya, kita perlu pembelajaran buat pemuda itu ya. Oh itu sangat, itu harus, karena memang menurut saya begini, pendidikan politik itu sangat penting dan pemuda hari ini banyak yang benar seperti yang sampean bilang, apatis. Dia melihat bahwa politik itu kotor, padahal enggak. Politik itu strategi. Kotor ataupun tidak itu tergantung bagaimana kita mempermainkannya kan begitu. Jadi atas dasar politik adalah akidahnya. Atau kalau bahas sekarang ideologinya. Siap. Begitu Bung Imam. Gini Bung Nuril ya. Namanya anak muda, pasti kan mereka akan main gadget kan gitu. Betul. Medsos, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, tetapi justru nggak tahu ya, medsos ini sebagai sarana komunikasi yang baik atau mungkin sarana yang kurang mendukung, karena kita tahu bahwa di medsos itu sekarang banyak polarisasi. Betul. Ya kan, banyak perpecahan, banyak gesekan gara-gara mungkin perbedaan pilihan seperti itu kan, tanda kutip. Tapi nah, gimana sih KNPI ini melihat perpecahan di level akar rumput antar pemuda karena beda pilihan? Nah, menyikapinya gimana sih Pak pemuda ini biar maksudnya ya beda pilihan biasa tapi jangan sampai ada perpecahan lah seperti itu. Iya, disinilah pentingnya adanya KNPI. Jadi saya bercerita bahwa pilkada kemarin itu saya sebagai bendahara KNPI dan Gus Tijani Abu Naim sebagai ketua KNPI kebetulan berbeda. Untung ada penengah yang jadi sekretaris KPI. Jadi menurut saya tidak ada masalah perbedaan itu. Itu memang perbedaan itu baik. Bagaimana kita mempermainkan dawai-dawai gitar untuk menjadi melodi yang indah. Artinya saya juga melihat sebenarnya terjadi polarisasi di akar rumput pun itu tidak benar-benar terjadi. Itu hanya permainan di media sosial saja dan sifatnya itu hanya ya saat itu saja ketika momen-momen politik. Tapi pasca momen politik saya kira sampai hari ini nggak ada tuh perpecahan di akar rumput. Saya juga menekankan memang kadang-kadang inilah kelemahan pemuda. Dia mudah terpengaruh oleh kampanye jelek negatif di media sosial. Mungkin belum tentu benar. Dia terpengaruh oleh algoritma. Siapa yang trending, siapa yang diikuti. Ini nanti disinilah pentingnya ada pendidikan politik yang benar dan berkelanjutan. Oke, masuk sekali, istimewa ya. Kan gini, Bung Nuril ya. Nah, ini kan KNPI ini barusan sudah terpilih kan, mungkin belum dilantik. Tapi saya diundang loh ya. Harus. Nah, gini kira-kira nanti langkah konkret apa KNPI supaya mungkin pemuda-muda ini jadi melek politik, mungkin tentang pendidikan di kampus, di sekolahan, gimana supaya mungkin para pemuda ini memilih itu bukan hanya karena mohon maaf money politik karena uang. Jadi harus kira-kira langkah seperti apa sih yang akan dijalankan KNPI supaya pemuda-pemuda ini melek terhadap politik yang baik seperti apa? Saya tahu memang selama ini perjalanan politik kita itu masih belum betul-betul baik. Ya permainan kotor barangkali di sana sini masih ada. Akan tetapi saya meyakini bahwa ketika pemuda itu tahu jati dirinya, kemudian literasi politiknya itu bertambah, pendidikan politik yang berkelanjutan, saya pasti dia akan benar-benar pegang ideologinya. Jadi saya meyakini dan saya akan melakukan itu. Kita terus mengkampanyekan politik-politik kepada kepemudaan. Kita akan mendorong pemuda untuk lebih tahu tentang politik agar mereka tidak mudah dimobilisasi oleh elit-elit politik. Wah keren. Gini ya, menyambung tadi mengenai medsos ya. Di dalam dunia digital ini kan kita pasti tahu lah masih ada isu hoax ya kan, adu domba, mungkin black campaign seperti itu kan. Jadi memberitakan berita yang fitnah lah seperti itu kan. Nah, kira-kira instruksi apa sih KNPI kedepannya kira-kira supaya pemuda-pemuda ini untuk selalu menjaga kondusivitas biar mereka tidak terpengaruh atau mungkin pelatihan pada kader-kader yang
yang politik yang baik seperti ini atau yang gimana. Nah, itu kira-kira gimana biar untuk memfilter kabar-kabar itu, Mas? Nah, ini yang nanti saya ingin bicarakan dengan KPU. Iya. Artinya bisalah nanti KPU bekerja sama dengan KNPI. Oke, siap. Sinergi Iya. gitu ya. Kita bersinergi karena memang pemuda inilah yang penting. Iya. Iya. Saya pernah baca dalam satu hadis itu bahwa usikum bisyababi khairan. Nabi itu berwasiat kepada para pemimpin waktu itu bahwa perlakukanlah pemuda itu dengan baik. Iya. Kenapa? Karena ketika walaqad ba'atsani Allahu bihanifiyatin samaha, Iya. ketika saya diutus oleh Allah menjadi nabi, Iya. fahalifuna syabab wa khalifuna syuyukh. Iya. Justru para pemuda-pemuda inilah yang percaya Iya. dan orang-orang tua yang mengingkari. Iya. Artinya begini, bahwa pemuda ini adalah sosok yang memiliki sensitivitas tinggi Iya. dibanding laki-laki, orang tua, ya. dan memiliki nalar yang masih hangat. Masih hangat ya. Ketika dia dimasuki pendidikan politik dengan baik dan berkelanjutan, artinya benar-benar diarahkan dengan benar. Saya yakin mereka-mereka itu akan tahu apa itu politik kok. Tidak kemudian mereka itu menganggap politik itu kotor dan apatis, padahal setiap tahun dia tidak terasa bahwa dia menjadi objek politik. Ada satu pepatah Arab begini, malaya arif fisyasah akalat susyasah. Barang siapa yang tidak tahu politik, maka dia akan dimakan oleh politik itu sendiri. Jadi hal-hal inilah yang nanti akan saya tekankan kepada teman-teman muda di KNPI. Begitu Bung Umam. Iya, oh. Siap Gus. Kadang-kadang yang siapa yang tidak melihat politik akan dimakan oleh politik. Gitu. Oke. Gini, selanjutnya gini, internal ya. Kita tahu kan KNPI ini kan rumah besar bagi pemuda, semua ormas ada di dalamnya seperti itu. Tentu di dalam kepengurusan nanti kan berbeda-beda kan. Mohon maaf, ada Ansor, Muhammadiyah, PMI, HMI, GMNI, semua ada lah ormas. Nah, karena mungkin banyaknya perbedaan-perbedaan itu, kira-kira langkah Bung Nurul ini untuk menjaga kesulitan, jangan sampai nanti karena perbeda-beda ini jangan-jangan mereka punya visi misi masing-masing kan. Kita tahu kan harus solid kan itu. Nah, kira-kira langkah apa sih Bung Nurul untuk menjaga agar tidak terpecah dalam rangka nanti ada pilihan politik, seandainya nanti ada perbedaan politik seperti itu, Bung? Jadi saya itu sangat memahami bahwa setiap organisasi kepemudaan masyarakat OKP itu memiliki ideologi masing-masing. Seperti Ansor punya ideologinya, PMI punya ideologinya, HMI dan yang lain itu masing-masing punya ideologi. Dan saya menghormati itu dan saya tidak memaksakan bahwa mereka harus sama dengan kita. Artinya kita tahu betul bahwa perbedaan itu justru sesuatu yang sangat indah, sangat baik dan perlu dirawat. Saya juga bilang kepada kader-kader kita di KNPI bahwa silahkan lakukan apa yang menjadi ideologimu. KNPI ini hanya rumah untuk bersama, rumah kerukunan kita sebagai organisasi pemuda. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali di KNPI. Kita selalu rukun baik, tidak ada sama sekali karena saya menghormati ideologi masing-masing. Begitu. Sama kayak tanda-tanda ya. Kalau duduk sama kayak dulu enak gitu. Harus ada senar yang Oke, terakhir Bung Nurul kira-kira sih apa masukan dari KNPI untuk KPU agar nanti pemilu atau pilkada ke depan ini bisa lebih merangkul anak muda lagi. Sarannya untuk KPU gimana sih? Harus apa sih kita ini? Sampai hari ini saya melihat KPU itu cukup baik. Dan jangan gara-gara ada saya menghadapnya ke sana. Cukup baik dan cukup berintegritas. Cuman mungkin ini sekedar masukan bahwa kembali lagi bahwa pendidikan politik yang berkelanjutan itu sangat penting. Kekurangan yang saya lihat di KPU ini adalah kurang memberi bukan hanya sosialisasi
tapi kurang memberi dukungan penuh kepada pemuda untuk benar-benar tahu tentang politik. Gitu. Jadi saya harap nanti tidak hanya terfokus pada satu komunitas saja, tapi bisa menyeluruh. Kalau bisa ada pendidikan politik sampai ke desa-desa. Karena justru yang paling riskan itu pemuda-pemuda yang di desa, dia informasinya agak kurang. Makanya sasaran dari elit politik itu daerah-daerah yang agak pedesaan. Jadi saya minta kepada KPU pendidikan politik ini harus benar-benar terjadi dan berkelanjutan. Kita selesaikan permasalahan politik negatif di Kabupaten Rembang khususnya. Kita bangun Rembang yang lebih baik lagi. Yang lebih baik. Oke. Terakhir Bung Nuril, satu kalimat pesan singkat buat seluruh anak muda di Indonesia khususnya di Rembang terkait pemilu atau pilkada nanti, satu pesan untuk seluruh anak muda. Pesannya gimana? Ya, bahwa suara yang kita tentukan di bilik suara itu bukan hanya untuk 1 menit, tetapi untuk 5 tahun ke depan. Maka lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan penuh cinta dan ideologi. Gitu. Lakukan apa? Lakukanlah sepenuh hati dengan cinta dan penuh ideologi. Super sekali. Wah, keren ini. Begitu ya? Terima kasih banget ini Mas Nuril, sangat bermanfaat bagi kita. Saran-sarannya, masukannya gitu ya. Sama-sama. Saya kira itu sahabat pemilih, bincang-bincang lagi dengan Mas Nuril, Bung Nuril, Ketua DPD KNP Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan nanti ada season kedua Amin. Bisa nanti ke depan kita lebih diskusi lagi tentang kepemudaan. Saya kira begitu teman pemilih. Sampai ketemu lagi dengan saya Khairul Umam, tentu dengan narasumber yang lain lagi. Cukup sekian dari saya. Wahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap.